Masjid Tiban, Wonokusumo. Masjid Wonokusumo atau warga Boyolali lebih mengenalnya dengan nama Masjid Tiban Wonokusumo menjadi cerita bersejarah bagi penyebaran agama Islam di Kabupaten Boyolali. Masjid ini terletak di Dukuh Wonotoro, Desa Catur, Kecamatan Sambi, Boyolali. Ada cerita menarik tentang masjid ini yang kini mulai pudar terlupakan oleh masyarakat. Di masjid ini, saya sempat berbincang bersama takmir masjid yang bernama Siswanto. Dia banyak bercerita kepada saya soal masjid ini. Masjid Tiban Wonokusumo telah berdiri sejak tahun 1478 Masehi. Masjid ini disebut sebagai Masjid Tiban karena konon keberadaannya sudah ada lebih dahulu sebelum adanya warga yang datang untuk membangun pemukiman di sana. Dalam kisahnya, Masjid Wonokusumo berdiri atas prakarsa Kiai Mursyid yang merupakan salah satu santri dari Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini kita di bulan Ramadan akan berjalan-jalan dan belajar ke masjid-masjid yang ada di Solo Raya. Dan saat ini kita ada di Masjid Wonokusumo yang ada di Kabupaten Boyolali. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua yang berdiri di Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, kita akan belajar dan kita akan menyaksikan apa sih yang ada di dalamnya dan kita bisa belajar di bulan Ramadan ini. Oke Tribuners, gak sabar kan bagaimana kita belajar di dalamnya? Oke, ikuti terus perjalanan kita. Oke, nah itu bagaimana Pak awal cerita dari nama Masjid Wonokusumo di Wonotoro ini Pak? Karena awal bukanya yang menemukan hutan Toro, alas Toro, itu Ki Ageng Wonokusumo dan Ki Ageng Giring, itu saudaranya. Ya, kemungkinan besar yang mendirikan masjid itu awal mulanya juga Ki Ageng Wonokusumo dan Ki Ageng Giring, karena Masjid Wonotoro ini juga miliknya Ki Ageng Giring. Jadi setiap hari Jumat itu sekitar Sambi itu Jumatannya ke masjid sini. Baru agar-agar ini dengan perjalanan waktu karena sudah mempunyai masjid sendiri-sendiri, akhirnya masyarakat sekitar sini mendirikan Jumatan sendiri. Oh, nah itu kira-kira pada tahun berapa sih Pak itu berdirinya masjid ini? 1467. 1467 Iya, ya. Berarti sudah hampir 10 abad gitu ya. Iya. Ya itu 7 abad lah. Ya, hampir bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Jawa. Masuknya agama Islam ke Jawa itu kan sekitar abad ke-14. Oke. Nah Pak, kita kalau misalkan menyaksikan masjid ini, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa atau menyebut masjid dengan Masjid Tiban. Kenapa kok ada yang menyebut sebagai Masjid Tiban? Disebut Masjid Tiban karena para pendirinya ini awal mulanya merahasiakan tempat tertentu. Tempat tertentu karena ada semacam yang dirahasiakan yang saya sampaikan tadi di depan. Itu adanya perjalanan Ki Ageng Komandan dan Ki Ageng Giring. Akhirnya beliau ini memang melakukan tirakat, melakukan semedi di hutan Toro sini. Nah, akhirnya baru diketahui, masyarakat baru mengetahui bahwa di sini ada masjid. Nah, dengan perjalanan waktu, karena pada awal mulanya didirikan masjid di sana itu bisa juga agak jauh atau ada segala sesuatu, akhirnya tiba-tiba masjid itu dipindah di tengah perkampungan Wonotoro ini. Oke. Berarti kemudian masjid ini sebenarnya bukan di sini ya Pak ya? Ya. Ada di mana sebelumnya? Ada di sebelah utara, kurang lebih 150 meter dari sini. Berarti ada sekitar sebelah utara sana, 150 meter dari sini, tiba-tiba berpindah ke sini? Iya, tiba-tiba pindah. Mungkin karena ikut berperannya Ki Ageng Giring. Oke.
Nah, sudah sekian abad masjid ini berdiri. Nah, tadi saya juga sempat melihat dari beberapa sisi masjid ini sudah mengalami modernisasi, Pak ya. Nah, bisa dikisahkan nggak? Ini kita berada di dalam masjid atau di bagian utama masjid. Ada beberapa sisi atau masih adakah yang tersisa dari zaman ketika masjid ini pertama kali berdiri? Ya, untuk beberapa peninggalan sejarah masjid yang tersisa, ini ada 4 soko ini pun yang asli. Yang sebelah selatan ini yang asli. Yang asli ini ya Pak ya? Yang asli ini. Kemudian disusul yang sebelah utara sini. Ya, kemudian disusul sebelah selatan dan utara. Secara filosofi, Nyun Sewu, keempat soko ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mempunyai karakter ini secara batiniah, secara goibnya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter bagaimana tuh Pak? Iya, itu yang bisa merasakan adalah ilmu kebatinan itu. Oh iya. Tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, tadi juga kita menyimak kisah bahwa masjid ini ada satu bagian mustoko atau atap masjid ini yang berbentuk lancip ya Pak ya? Itu bagaimana tuh Pak? Berbentuk lancip, tapi itu seolah-olah berbentuk mahkota raja. Ya, mahkota raja. Nah, itu yang letaknya di atas paling ujung sana yang disebut pencung. Yang disebut pencung deh. Berarti kalau misalkan kita lihat saat ini sekitar masjid ini semuanya sudah dipugar ya Pak? Sudah, ya. Tapi aura ini bagi yang memang menghendaki itu memang masih sangat terasa sekali. Ya, maka kami juga pernah sering mendengar banyak para alim dari seberang timur, dari Banyuwangi atau Kediri, karena ada keterkaitan dengan Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Wonokusumo, itu pernah mengambil pusaka yang ada di lokasi sini. Padahal masyarakat sekitar sini juga tidak tahu. Ya, dan yang sering dan sampai selama ini juga masih itu memang ada keyakinan ya bagi orang yang menghendaki untuk memperoleh derajat, pangkat, jabatan itu memang banyak yang riadah di sini juga. Akhir ya dimulai dari sendang siraman, kemudian sholat di masjid sini, kemudian ziarah ke makam Ki Ageng Mursyid, ke makam Ki Ageng Wonokusumo sana. Sesuai dengan sejarah, sini itu kan pusat awal bukanya agama Islam di wilayah Sambi sini. Tapi masyarakat di sekitar Wonotoro sini, Nyun Sewu dulu itu memang pahamnya itu masih animisme, dinamisme, kemudian karena ya belum tersentuh dengan ajaran agama Islam, banyak sekali yang pahamnya paham komunis. Jadi di sini itu katakanlah pusat bentengnya agama Islam, tapi di sana itu pusatnya gerakan komunis itu, dan itu secara fisik selalu terjadi benturan, kontak senjata. Akhirnya setelah komunis itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah, oleh negara, akhirnya orang-orang ex PKI itu ada yang bernaung ke gereja. Di sana ada gerejanya sana itu. Oke, dan sempat dibakar juga ya Pak ya? Iya, sempat dibakar. Dulu di sini ada bekasnya, agak sudah kehitam-hitaman. Dan di sini pojok, tapi itu sudah diganti juga. Nah, saat ganti saya juga nggak ada yang mengingatkan bahwa itu harus diamankan, juga nggak ada. Terus di luar juga ada yang Serambi itu, semasa kecil saya masih ingat itu bekas bakaran itu ada itu. Kalau misalnya kita lihat kolamnya ini sekarang dari pagari Pak ya? Ya, ini baru 1 tahun ini. Oh, baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Dulu terbuka. Pernah ada yang terjebak masuk akhirnya meninggal dunia. Oh. Ya,
Ya, Kedalaman berapa meter ini, Pak? ya 2,5 lebih lah. Oh, 2,5 meter. Nggih, ya? 2,5 meter. Oh. Karena juga masyarakat masih mempunyai keyakinan bahwa ini masih mengandung kekuatan gaib juga. Oh. Ya. Ini apa namanya? Airnya diambil dari mana sih, Pak? Airnya ini diambil dari Umbul Rancah sana, itu atas perjuangan para wali dulu. Oke. Nah, ini teman-teman kan belum tentu tahu Pak Umbul Rancah di mana. Kira-kira dari Masjid Wonokusumo ke Umbul Rancah itu berapa kilometer? Sekitar 3 kilo. Jadi ternyata ada Umbul Rancah di sana yang berjarak 3 km hingga Masjid Wonokusumo di sini. Oh, itu menyambung ya, Pak ya? Nyambung. Itu tersambung lewat apa itu, Pak? Saluran air. Ada saluran Iya, air. ada, nggak ada. Tapi oleh pemerintah kan kemudian diperbaiki, diberi makadam kanan kiri, tapi dari sebelah barat ke sini itu masih alami saja. Ya seperti ya kalau dalam bahasa Jawanya disebut kalenan gitu. Mengalir Itu ya, aja. kita lihat di masjid ini, Pak ya. Ternyata masjid ini tidak hanya masjid saja, Pak ya. Iya. Tapi ada juga makam di belakangnya, Pak. ya? Ada. Nggih. Oke, kita boleh berkunjung ke sana, Pak? Monggo. Boleh. Nah, makamnya juga makamnya sangat bersejarah ya, Pak. Iya. Nah, siapa saja sih, Pak, tokoh-tokoh yang dimakamkan di makam sini, Pak? Kalau sepengetahuan saya di sini tokoh yang dimakamkan di sini ya Ki Ageng Mursyid yang masih ada hubungan kerabat dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Sebagian dulu tempatnya di sini juga ini. Itu masih ada sebagian itu juga kerabat Kasunanan Surakarta. Sedangkan penemu Dukuh Wonotoro atau hutan Wonotoro, para penemu pembuka alas ini makamnya di sebelah utara karena dulu pertama kali kan mendirikannya kan di sebelah sana mendirikannya masjid. Ki Ageng Wonokusumo, Ki Ageng Giring, Ki Ageng Sirat, Ki Ageng Sirat, kemudian ada Ki Ageng Jum'ah, Ki Ageng Walanguling dan lain sebagainya ada di makam sana. Berarti apa namanya di makam-makam sini tokoh-tokoh yang ikut berpartisipasi mendirikan Masjid Wonokusumo juga dimakamkan di sini. Iya. Ya. Nah, kebanyakan kan masjid yang bersejarah itu kan pasti di sebelahnya ada makamnya. Nah, Pak, kalau misalkan makam ini biasanya diziarahi atau ramai oleh peziarah itu kapan aja? Nah, ziarahnya itu setiap malam Jumat ada. Tapi kalau dari Surakarta yang ada maksud tertentu katalah dari tim Densus 88 itu pernah saya menemukan di sini itu setiap malam Selasa paing kalau nggak keliru. Iya. Kalau di sana mengalami kesulitan, beliau-beliau itu ziarah ke sini untuk mencari rujukan secara batiniah. Kita mengakhiri perjumpaan kita di makam Ki Ageng Mursyid. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, Tribuners, kita akhiri perjumpaan kita di jalan-jalan di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Terus beribadah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.